warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dwi Ningsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi menyimpulkan isi gagasan, pendapat, dan argumen serta solusi dari teks diskusi. Sebelumnya kita bahas tentang pengertian kesimpulan yang nanti akan menghasilkan sebuah simpulan. Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian yang bersifat umum. Ciri-ciri simpulan: yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ketiga berisi pokok pembicaraan, keempat menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Ciri kelima, membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperhatikan kesamaan pada sisi tertentu. Langkah-langkah menyimpulkan teks diskusi. Nah, yang pertama kita harus membaca teks dengan penuh konsentrasi dan menggunakan teknik membaca cepat. Perhatikan kata-kata kunci dan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Langkah kedua, catat kalimat penting yang ada pada setiap kalimat utama setiap paragraf. Langkah ketiga, membuat kesimpulan dengan cara menyusun kalimat inti dari kalimat utama dengan bentuk paragraf dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jangan lupa perhatikan syarat-syarat kesimpulannya. Kesimpulan tersebut harus berupa hasil analisa dari teks diskusi yang sudah dibaca. Lalu kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf, dan kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada pada paragraf. Berikutnya, coba kita pahami sebuah teks diskusi. Makan mie instan dicampur nasi. Mie instan adalah salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambah air panas dan bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie ini disajikan. Bahkan seringkali dalam penyajiannya mie tersebut dicampur dengan nasi sebagai pengganti sayur. Secara medis, makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung jenis senyawa yang menyebabkan munculnya diabetes. Di dalam mie instan juga terdapat kandungan lemak. Jenis senyawa tersebut akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan risiko diabetes. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh kita secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula darah. Oleh karena itu lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk yang dicampur dengan nasi. Selain dapat menghilangkan rasa lapar, mie juga bisa menghemat waktu. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi bisa dijadikan menu selingan sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, dari wacana tersebut dapat kita temukan kalimat inti atau pokok-pokok masalahnya. Yang pertama, mie bercampur nasi sebagai pengganti sayur.
Inti yang kedua, makan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan. Nah, inti yang keempat adalah tak masalah makan mie dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Nah, dari kalimat-kalimat inti tersebut dapat kita jadikan sebuah simpulan yang akan berbunyi seperti ini. Jika memang benar bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Kalau hanya sesekali dikonsumsi sebagai seringan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, jika terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan menyimpulkan isi teks diskusi diawali dengan menemukan inti atau pokok-pokok masalah pada setiap paragraf, dilanjutkan dengan menggabungkan pokok-pokok masalah tersebut dalam bentuk paragraf dengan sudut pandang pembaca. Oke. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran menyimpulkan isi gagasan, pendapat, dan argumen serta solusi teks diskusi, bacalah teks daur ulang gaya hidup pada buku paket bahasa Indonesia kelas 9 halaman 124 sampai 126. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pokok masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan teks tersebut? Pertanyaan yang kedua, apa inti dari bagian argumen atau isi teks tersebut? Pertanyaan ketiga, apa inti bagian simpulan dari teks tersebut? Dan yang terakhir, berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, buatlah kesimpulan sesuai dengan pendapat kalian. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.